أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بسم الله. قال الشيخ عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله تعالى في سفينة الصلاة وهذا هو المجلس الأخير بإذن الله تعالى. قال رحمه الله ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة. Di antara hal yang penting untuk diperhatikan adalah zikir-zikir salat. Wa nahnu nadhkuruha huna bi ikhtisar. Di sini kami akan menyebutkan secara ringkas. Mulai dari awal, fayaqulul musalli, orang yang mau salat berkata ketika akan takbir, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ini niat yang lengkap, ya, niat yang lengkap. Usalli fardhu dhuhr arba'a raka'atin adaan, ya, bukan qada. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, makmuman, sebagai makmum, kalau dia makmum, kalau dia imaman, ya, imam lillahi ta'ala. Nah, kita sudah sebutkan yang wajib hanyalah usolli fardha adzuhur. Ini 3 yang wajib pertama, ya, fi'il salatnya, niatkan fardhiyahnya, sama apa, jenis salatnya, ta'yin. Selainnya ke belakang itu sunnah tambahan, ya, ini untuk mengingatkan. Cuman, nah, yang 4 ini terakhir ini, ya, yang arba rakaat adaan mustaqbil qiblah makmuman, dan sampai sini, ini semua apa namanya, kecuali makmuman, afwan. Kalau dia makmum wajib juga, ya. Kalau dia makmum maka dia juga wajib meniatkan makmuman, ya. Maka arba rakaat adaan sama mustaqbil qiblah ini semua sunnah, ya. Kalaupun tak didatangkan tidak ada masalah. Demikian pula lillahi ta'ala, ya, secara fikih. Cuman dari sudut pandang akidah, dari sudut pandang keikhlasan, sangat penting seorang menghadirkan lillahi ta'ala dalam sholatnya. Yani saya sholat untuk Allah, karena kebanyakan orang atau banyak orang ketika sudah sholat, ya, bertahun-tahun sholat kayak menjadi rutinitas saja. Menjadi apa? Rutinitas, kayak mandi tiap hari, makan tiap hari, sholat tiap hari. Kadang dia sholat itu tidak hadir lagi dalam hatinya, saya sholat untuk Allah, ya. Kadang tidak hadir lagi dalam hatinya, saya sholat untuk Allah ini. Kayak, oh, ini kebiasaan saya sholat, gitu. Sehingga sholatnya berubah menjadi adat, berubah menjadi kebiasaan sehari-hari, dan itu bisa tidak berpahala. Dari kacamata fikih, sholatnya syah, tapi bisa jadi tidak ada pahalanya, ya kan? Karena itulah disunnahkan, ya, mengingatkan diri bahwa ini saya sholat lillahi ta'ala. Di sini beliau membawakan zikir yang apa, lafaz pemunculan niat yang apa namanya, paling lengkap. Jelas? Ya. Kata beliau setelah itu Allahu Akbar. Yani bersamaan dengan itu Allah Akbar. Kapan dia mengucapkan semua ini? Usalli fardha dhuhra, fardha dhuhri arba rakaatin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Langsung dia Allah Akbar setelah itu. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkannya maka muncul dalam hatinya, maka dia langsung takbir. Agar takbirnya bersamaan dengan apa? Niatnya. Itu maksudnya. Kalau yang wajib, ya, usalli fardha dhuhr ma'muman Allahu Akbar. Baik. Wa yubdilu dhuhra wa yubdilu dhuhra atau wa yubdilu dhuhra fi ghairiha bismiha. Dan dia ganti zuhur, ya. Baik. Dan dia mengganti zuhur pada sholat-sholat yang lain dengan nama sholat yang lain, bismiha. Sholli fardha subuh, sholli fardha al-asr, dan seterusnya. Diganti dengan namanya. Wa dzakara adada rakaatiha, ya. Dia sebutkan rakaatnya. Kalau sholli fardha al-maghrib berarti salah rakaat. Sholli fardha subuh apa? Rakaatain, 2 rakaat, ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa jumlah rakaat tidak wajib di ta'yin dalam niat, tidak wajib. Wa yaqulu imaman badala makmuman. Dan dia berkata imam sebagai pengganti makmum in kana imaman. Kalau dia apa? Seorang imam.
Dia ganti menjadi imaman. Wa yatrukuhuma in kana munfaridan, dan dia tinggalkan dua-duanya. Dia tidak mengatakan makmuman, tidak juga mengatakan imaman kalau dia sholat sendiri. Ya, kalau dia sholat sendiri. Tidak perlu ada yang diniatkan itu. Setelah takbiratul ihram membaca tahiyah. Apa tahiyatnya? Iftitah. Ada banyak iftitah dalam hadis Nabawi, ada banyak sejumlah riwayat dari dua iftitah ya. Cuman dalam yang mufaddal dalam mazhab Syafi'iyah yang paling bagus adalah wajjahtu ini. Makanya dalam sebagian buku-buku fikih tahiyah iftitah dikatakan at-tawajjuh. Ya, kalau dalam buku fikih dikatakan at-tawajjuh, maksudnya dua iftitah. Terambil dari kata pertama, wajjahtu wajhiyah. Summa yaqulu, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik, ini doa iftitah yang mufaddal, yang paling diunggulkan. Kenapa? Karena mengandung berbagai macam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung pernyataan tauhid di dalamnya. Ya. Pernyataan tauhid, inna salati wa nusuki, ya, wa ma ana minal musyrikin. Berbagai macam apa? Ya, pernyataan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini diunggulkan dibandingkan doa iftitah yang lain. Sementara dalam mazhab Hanabilah yang mufaddal, yang diunggulkan tahiyat iftitahnya adalah tahiyat iftitah yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang diunggulkan dalam mazhab Hanabilah, iftitahnya yang ringkas. Dan sampai sini ada iftitah yang lain seperti Allahumma ba'id baini. Ini juga boleh dibaca tentunya, ya. 6. Hanya saja tadi dalam mazhab Syafi'iyah yang diunggulkan ini, dalam mazhab Hanabilah yang diunggulkan yang itu. Iya. Karena kenapa diunggulkan? Karena semua berisi pujian dan pernyataan tauhid. Lihat dalam Hanabilah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pujian kepada Allah semua. Di sisi wajjahtu wajhiyah semua pernyataan tauhid. Sementara Allahumma ba'id baini itu isinya doa. Ya Allah, jauhkan antara saya dengan dosaku. Dan tidak diragukan memuji Allah lebih afdal dibandingkan berdoa. Jelas? Memuji kepada Allah, pernyataan tauhid dan seterusnya lebih afdal dibandingkan doa. Baik. Setelah tahiyat, setelah iftitah membaca ta'awud. Dan doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Tidak disunnahkan membaca iftitah dalam sholat jenazah. Tidak disunnahkan membaca iftitah dalam sholat jenazah karena sholat jenazah ringan, rukuknya, sujudnya dihilangkan, maka iftitah lebih-lebih lagi. Ya, tidak disunnahkan membaca iftitah di awal sholat jenazah. Namun dianjurkan membaca iftitah di awal sholat id. Jadi sebelum 7 kali takbir Allahu Akbar, iftitah dulu, ya, baru 7 kali takbir. 6. Kapan dia sudah terlanjur membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, maka para fuqaha mengatakan sudah gugur iftitahnya. Yani sudah terlanjur mengatakan a'udzu, sudah tidak perlu lagi membaca iftitah, sudah lewat waktunya. Tapi kalau dia, sebagian mengatakan masih boleh. Kapan dia baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah terlanjur ngomong begitu, lupa baca iftitah, dia baru ingat, dia balik lagi baca iftitah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim baru dia katakan bis, sudah lewat waktunya, tidak boleh lagi dia kembali. Dan ini yang lebih tepat insyaallah taala, bahwasanya iftitah masih bisa dibaca walaupun sudah baca ta'awuz. Yani balik lagi kemudian ta'awuz lagi. Jelas? Tapi kalau sudah baca basmalah, maka iftitah sudah gugur, enggak disunnahkan lagi. Jelas ya?
Tidak disunnahkan lagi, sudah lewat. Kemudian setelah membaca iftitah, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz yang paling afdal. Sighah ta'awudz yang paling afdal ini. Karena yang tersebut dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim dalam Al-Qur'an. Makanya ini ta'awudz yang paling afdal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awudz hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, disunnahkan di setiap rakaat. Berdiri ke rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca basmalah, Al-Fatihah, ta'awudz lagi. Berdiri rakaat ketiga, ta'awudz lagi. Disunnahkan ta'awudz di setiap rakaat. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Amin hukumnya sunnah di setiap selesai baca Al-Fatihah. Amin disunnahkan dibaca setiap selesai membaca Al-Fatihah, imam dan makmum. Imam dan makmum di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dia di luar sholat sedang membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca amin, karena ini adalah doa. Al-Fatihah adalah doa. Jelas? Summa yaqra'u surah. Setelah itu dia baca surah. Baik. Perhatikan, kemudian disunnahkan ada 6 kali diam sejenak, tidak perlu menarik nafas, diam sejenak, memisahkan antara 2 zikir yang ada 6 tempat diam. Tempat yang pertama antara takbir dengan tahiyat. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, diam sejenak, baru wajah tu wajhiyah. Karena ini 2 zikir yang berbeda. Ya, kapan dia Allahu Akbar wajah tu wajhiyah? Ini tidak disunnahkan. Boleh tapi tidak disunnah. Sunnahnya diam, pisahkan antara takbir dengan tahiyat. Karena kan asalnya beda zikir, maka asalnya berpisah. Jadi tempat yang pertama untuk diam, ya, as-sakatat fi shalah. Diam dalam salat. Yang pertama baina takbiratil ihram wa al-iftitah. Ya, al-iftitah. Ini tempat yang pertama antara takbir dengan iftitah. Tempat yang kedua baina al-iftitah wa ta'awudz. Jadi setelah selesai baca Al-Fatihah, ya, apa tadi terakhir? Wa ana awwalul muslimin, diam dulu sejenak, baru a'udzu. Baik. Tempat yang ketiga baina at-ta'awudz wa al-basmalah. Pada Al-Fatihah tentunya. At-ta'awudz dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, pisah. Baik, jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, disambung. Tidak disunnahkan disambung. Sunnahkan diam. 4. Baina ad-dallin wa amin. Akhir Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Sunnah. Baik. Jangan waladdallin amin. Tidak disunnahkan seperti itu. Sunnahnya diam, diputuskan antara duanya. Karena ini berbeda. Al-Fatihah dengan amin. Disunnahkan diam. Ya. Yang kelima, baina
amin was surah. Antara amin dengan baca surah. Amin. Ya, diam dulu. Baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang keenam, baina surah wa takbir lirruku. Selesai surah dengan takbir ruku. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Diam dulu. Baru Allahu Akbar. Baik. Yang lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Nah, tidak disunnahkan. Ini 6 tempat. Asalnya jelas kenapa dipisahkan, karena asalnya zikirnya berbeda asalnya. Nah, para fuqaha mengatakan yang ini al-ahmar. Qalam al-ahmar. Lahmar. Baik. Untuk tempat yang kelima ini ya, disunnahkan agak panjang. Bagi makmum, bagi imam, afwan. Bagi imam, khusus bagi imam disunnahkan agak lama. Seperti kira-kira makmum di belakang sudah selesai membaca Al-Fatihah dengan kecepatan normal. Kenapa? Karena ketika imam baca Al-Fatihah, makmum disunnahkan mendengarkan bacaan. Ketika imam, ya jelas sampai sini? Ya. Nah, maka setelah amin, imam diam, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah yang belum baca Al-Fatihah kira-kira. Karena setelah itu dia akan membaca surah dan makmum disunnahkan mendengarkan. Tapi tidak wajib, ya. Tidak wajib dia diam lama di situ, tidak wajib. Cuman kalau diam iya, cuman disunnahkan agak lama. Misalnya lebih lama dibandingkan yang lain. Kalau ini misalnya cuman diam sejenak biar dia tidak tarik nafas, ini dipanjangkan, dia mau panjangkan sedikit sampai 2 kali tarik nafas, enggak ada masalah. Ya. Waladhdallin. Amin. Bismillah. Baik, seperti itu. Ya. Jadi disunnahkan diam di 6 tempat ini, dan yang paling panjang diamnya di diam yang kelima, antara amin dengan surah. Hikmahnya, ilatnya di kalangan ulama untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah di situ. Tentunya tidak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Baik. Ini 6 tempat diam. Summa yaqra'us surah. Kemudian dia membaca apa? Membaca surah. Membaca surah. Membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Paling minimal 1 ayat mufhimah. Paling minimal 1 ayat mufhimah, itu paling minimal. Misalnya kalau ada orang amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, ya, langsung rukuk lagi misalnya. Nah, ini sudah syah. Kalau dikatakan syah, dia sudah melakukan asal sunnah. Terus sampai sini, dia sudah melakukan asal sunnah. Jadi paling minimal 1 ayat. Tapi ingat, ayatnya harus mufhimah. Enggak boleh misalnya amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar, enggak boleh. Karena alif lam mim huruf, tidak ada maknanya. Ayat ini tidak dipahami maknanya. Jelas? Jadi 1 ayat mufhimah paling minimal. Kalau kurang dari 1 ayat tidak boleh, walaupun ayatnya panjang. Seperti ayatul dain, ayat utang itu kan 1 halaman sendiri tuh, ayat utang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu, sampai akhir bawah. Dia cuma baca setengahnya,
tidak syah. Ini belum dikatakan mengamalkan sunnah. Walaupun setengah halaman dia baca. Kenapa? Karena ini belum satu ayat. Jelas? Jadi harus satu ayat yang mufhimah. Paling minimal itu. Afdolnya satu surah penuh. Afdolnya satu surah penuh. Kenapa? Karena itu yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kadang-kadang dalam sholat membaca potongan ayat, pernah potongan ayat Ali Imran, ya pernah dalam sholat, ya. Tapi kebanyakan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca satu surah penuh. Adapun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kadang baca satu ayat, dua ayat, itu untuk menunjukkan bolehnya satu ayat. Ya sampai sini menunjukkan bolehnya satu ayat. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling afdolnya adalah apa? Membaca satu surah penuh. Karena itulah dari kacamata sunnah, yang mana lebih afdol? Membaca setengah juz Al-Baqarah atau membaca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun? Dari asal sunnah lebih afdol Qul ya ayyuhal kafirun, karena satu surah full. Bila sampai sini dibandingkan setengah juz Al-Baqarah. Memang lebih banyak. Mungkin jelas huruf-hurufnya lebih banyak, tapi awfaq lis sunnah, yang paling menyucikan sunnah adalah apa? Yang membaca satu surah penuh. Bila sampai sini. Nah, kalau membaca satu surah full lebih bagus lebih afdol dibandingkan membaca setengah surah. Walaupun setengah surahnya itu setengah juz. Bila sampai sini. Baik. Sekarang kita sudah sebutkan boleh membaca satu surah full dan itu yang lebih afdol, dan boleh juga membaca surah tidak full, terserah mau dari awal sampai setengah atau dari setengah ke belakang atau di tengah-tengahnya, ya. Baik. Kalau dia membaca surah dari awal selain surah Bara'ah, maka disunnahkan membaca basmalah. Kalau dia membaca surah pendek ini dari awal, maka disunnahkan membaca apa? Basmalah. Tapi kalau dia membaca dari tengah-tengah ayat, maka tidak disunnahkan membaca basmalah. Misalnya setelah amin langsung amanar rasulu, ya. Atau misalnya ya ayuhan nasu ubudu. Ini tidak disunnahkan membaca basmalah. Kenapa? Dia bukan dari awal ayat. Tapi kalau dari awal ayat disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, disunnahkan lagi. Karena basmalah adalah ayat yang pertama dari semua apa? Surah, termasuk Al-Fatihah, termasuk surah-surah yang lain. Surah manapun yang kita baca, Al-Fatihah adalah ayat pertama dari itu. Makanya kalau dari awal baca basmalah karena dia ayat pertama. Kecuali surah apa? Surah Bara'ah, Taubah. Diharamkan, sebagian mengatakan dimakruhkan membaca basmalah di awal surah Bara'ah. Jelas? Baik. Kita sudah berbicara mengenai yang bolehnya, ya. Sekarang surah apa yang biasa dibaca Nabi SAW dalam sholat? Jelas ya? Dalam Al-Quran ada yang namanya mufassalat. Apa itu mufassalat? Iya, surah-surah pendek. Kalau kita bilang surah-surah pendek. Kenapa surah-surah pendek? Karena dia mufassal dengan basmalah. Baru baru dua lembar ada lagi basmalah di situ. Mufassal, terpotong-potong gitu. Dipisah-pisah dengan basmalah. Yang dikatakan mufassalat. Mufassalat itu ada 3. Salasa. Yang pertama ada tiwalul mufassal. Yang kedua ada awsatul mufassal. Dan yang ketiga ada qisarul mufassal. Tiwalul mufassal itu dari Al-Hujurat dalam mazhab Syafi'iyah, ya, sampai Al-Mursalat.
dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Awsatul Mufassal dari An-Naba Amma sampai apa sebelumnya Ad-Duha? Sebelum Ad-Duha apa? Al-Lail. Al-Lail. Kisar Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, baik. Sudah ini? Sudah ini? Mau foto nggak? Foto dulu. Mau foto. Kerjanya ke waktu belajar sama Syekh Labib kemarin begitu. Pas belajar gambar-gambar, tidak boleh mencatat. Setelah mencatat baru foto, baru pada foto semua. Udah ya? Alhamdulillah. Dah. Untuk Tiwalul Mufassal ini disunnahkan pada salat as-subuh, as-subuh wa adh-dhuhr. Disunnahkan dibaca di salat subuh dan salat zuhur. Awsatul Mufassal pada salat al-isya dan al-asar. Sementara Qisar al-Mufassal al-maghrib. Ya. Karena itulah di Indonesia alhamdulillah ya, setiap maghrib imamnya ya kul alam tara kaifa lila fi Quraisy, ya sesuai dengan ya sunnah Nabi SAW bahwa maghrib itu dosa yang panjang-panjang ya, karena waktunya mepet maghrib itu. Jelas? Yaitu apa? Qisarul Mufassal. Ini yang paling sempurnanya. Tapi ingat, tetap perhatikan ke asal bahwa membaca satu surah full lebih afdal dibandingkan membaca apa? Setengah surah saja. Baik. Mayuridu an yutarjim hadzal kitab. Mayuridu an yutarjim hadzal kitab. Safinatus shalah. Baik, lawas. 6. Summa yaqra'us surah. Setelah itu baca surah dengan rincian yang sudah kita sebutkan tadi ya. Setelah itu Allahu Akbar, ruku. Takbir intiqal semuanya sunnah. Jelas? Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah. Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Allahu Akbar, ruku. Disunnahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 marrat, 3 kali. Ya. Jelas? Ini kamalus sunnah. 3 kali. Kalau dia baca 1 kali, ya tahsul bihi aslu sunnah. Boleh 1 kali, tapi afdalnya 3 kali. Sebagian ulama mengatakan kalau dia jadi imam disunnahkan 5 kali. Kenapa? Karena imam itu bergerak duluan, otomatis dia membaca zikir duluan. Kalau dia juga 3 kali, nanti makmum tidak sempat 3 kali. Sebagian mengatakan seperti itu, jelas ya. Ini apa namanya? Sudut pandang para fuqaha dalam hal ini. Sebagian mengatakan disunnahkan bagi imam 5 kali supaya makmum bisa 3 kali, karena kan dia bergerak duluan.
otomatis makmum terlambat membaca tasbih ini. Ya. Tapi ala kulli hal, ya sunnahnya 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali kalau dia sholat di masjid umum. Yang dimaksud masjid umum di sini adalah jamaahnya itu ghairu mahsurin. Jamaahnya banyak, dari mana saja, ada tua, ada muda, kita tidak tahu kepentingannya orang. Ya, apalagi masjid musafir. Tidak boleh lebih dari berapa? 3 kali, atau yang bagi mengatakan 5 kali, tidak boleh lebih dari 5 kali. Kenapa? Karena hukum asal imam adalah memperingan salat. Memperingan apa? Memperingan salat. Karena di belakangnya orang macam-macam kebutuhannya, kita nggak tahu. Tapi kalau dia menjadi imam fi jama'atin mahsurin, di jamaah yang terbatas, dalam sini, wa kulluhum radau bitatwil, dan semuanya setuju dipanjangkan, maka maksimal 11 kali. Maka paling maksimal 11 kali. Misalnya di pesantren, ya, jumlahnya kan terbatas, orang-orangnya ketahuan, ya, dan mereka semua setuju untuk dipanjangkan sholatnya, mimbab tadrib misalnya, maka boleh imam membaca subhana rabbil azim maksimal 11 kali. Demikian disebutkan fuqaha. Sudah sampai sini? Jadi subhana rabbiyal azim, demikian pula nanti pembahasan di subhana rabbiyal a'la. Jadi at-tasbih, yakni rukuk maupun sujud, kita katakan apa? Minimal marrah, 1 kali. Aqalluhu marratan, paling sedikit 1 kali. Aksaruhu, paling banyaknya bagi 2. Kalau dia fi jama'atin ghairu mahsurin, di jamaah yang banyak orangnya, ya, maka 3 kali. Tapi kalau fi jama'atin mahsurin, terbatas, orangnya terbatas, dan waradau bitatwil, mereka sangat mau dipanjangkan salatnya, maka 11 kali paling maksimal. Jelas? Ini pembahasan pada tasbih rukuk dan tasbih sujud. Ya, jadi kalau dia jadi imam asalnya 3 kali, sebagian mengatakan 5 kali. Kalau dia sholat di masjid umum, jamaahnya dari macam-macam. Tapi kalau dia sholat di jamaah yang terbatas jumlahnya dan mereka sepakat, yang setuju kalau dipanjangkan, maka karena pada dasarnya imam jelas wakil dari makmum. Imam tidak boleh sholat seenak dia. Oh, saya mau panjangkan, tidak boleh. Kalau kamu mau panjangkan sholatmu melebihi kadar, maka harus ada izin dari siapa? Izin dari makmum. Karena itulah termasuk hal yang keliru di zaman sekarang. Imam itu menjadikan bacaan Al-Fatihahnya, imam itu menjadikan sholatnya sebagai tempat meroja. Bukan, mau meroja di sholat sunnah sendiri kamu panjang-panjang. Ya, baru menghafal ayat yang belum mungkin dia hafal, dia baca di surah. Katanya untuk sekalian meroja. Bukan tempatnya meroja di sholat. Kamu salah gimana? Ya kan? Mau meroja di sholat sunnah, kamu sendirian, silakan, ya, atau di luar sholat. Tapi membaca ayat yang panjang di sholat maghrib, ya, ini hal yang tidak dibenarkan. Ini yukhalifus sunnah. Dan sampai sini, kecuali tadi kalau dia pendek, ambil pertengahan cuma 1-2 ayat yang pendek misalnya, oke, masih sesuai dengan asal sunnah, yaitu maghrib diringankan. Dan sampai sini. Afwan, saya bukan membaca ayat yang panjang di salat maghrib bukan yukhalifus sunnah, tapi yukhaliful afdal. Iya.
Yukhaliful afdal, menyelisih yang paling utama. Saya tidak mengatakan yukhalifus sunnah, tapi yukhaliful afdal, dia menyelisih yang lebih utama. Baik. Udah ya? Setelah itu, setelah tasbih, nah di sini beliau tidak menuliskan Allahu Akbar, kayaknya luput di sini atau dari cetakannya tidak ada. Ya, jadi setelah subhana rabbil azim wa bihamdi salasa marrat, seharusnya di situ atau ada ya, afwan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, nanti kita lanjut. Sami Allahu liman hamidah, ini pengganti takbir intiqal ketika bangkit dari ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah. Namanya apa ini? Apa namanya sami Allahu liman hamidah? Singkatannya? Kalau Allah Akbar kan singkatannya apa? Nahatnya at-takbir. Ya kan? Takbir apa artinya takbir? Apa itu takbir? Ucapan Allahu Akbar. Namanya an-nahat dalam bahasa Arab, nahat singkatan. Kalau Allahu Akbar singkatannya takbir. Kalau la ilaha illallah tahlil. Kalau subhanallah tasbih. Kalau la haula wala quwata illa billah hauqalah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Baik. Kalau sami Allahu liman hamidah tasmi'. Nahatnya tasmi'. Nah, at-tasmi' ini sami Allahu liman hamidah disunnahkan bagi semua orang yang salat, termasuk makmum. Termasuk apa, makmum. Hukumnya sunnah. Nah, ini juga tadi ya, subhana rabbil azim juga sunnah ya. Sunnah semua. Sunnah ghairu muakkadah. Kalau ditinggalkan tidak sujud sahwi. Baik. Jadi ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum juga di belakang sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal hamd. Jadi at-tasmi' disunnahkan bagi imam dan makmum. Jelas? Makmum juga disunnahkan baca tasmi'. Dan ini dari mufradatul mazhab Syafi'iyah. Mufradat al-mazhab. Apa artinya mufradatul mazhab? Ini hanya mazhab itu sendiri yang berpendapat dengan itu, yang lainnya tidak. Dan setiap mazhab dari 4 mazhab itu ada mufradatnya masing-masing. Misalnya mufradatnya mazhab Hanabilah, tidak boleh berwudu bersuci dari air yang sudah dipakai oleh perempuan. Walaupun tidak dipakai tapi dia sudah sendirian dengan air itu, maka tetap tidak boleh dipakai berwudu. Itu mufradatul mazhab Hanabilah. Ini hanya mazhab Hanabilah yang berpendapat seperti itu, 3 yang lain tidak. Ya. Nah, ini makmum disunnahkan membaca tasmi', ini mufradat mazhab Syafi'iyah. Ya, dari 4 mazhab hanya Syafi'i yang berpendapat dengannya. Ya. Dari makmum juga disunnahkan membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi dia posisinya seperti apa? Takbir intiqal. Jelas sampai sini? Posisinya seperti takbir intiqal. Jadi tidak ada Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Dan sebagaimana Allahu Akbar makmum juga baca, sami Allahu juga apa? Makmum baca. Karena dia pengganti takbir intiqal. Ya kan? Takbir ketika bergerak. Sekarang kalau imam baca Allahu Akbar, makmum baca Allahu Akbar atau tidak? Baca. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga, karena itu takbir intiqal, apa itu zikir intiqalnya, zikir perpindahan. Nah, kemudian setelah apa itu? Setelah sami Allahu liman hamidah, barulah baca. Kalau tadi di ruku tadi bacaannya apa? Subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, di i'tidal ini zikirnya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dah, ini paling pendeknya. Tentunya ada tambahan ya. Tapi ingat, tambahan itu apa itu tambahannya? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik, perhatikan di sini. Kalau dia salat sendiri atau dia jadi imam, maka sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dua-duanya boleh. Titik sampai di sini. Kalau dia kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi imam di jamaah yang banyak orangnya, maka cuma sampai di sini sunnahnya. Rabbana walakal hamd. Tidak disunnahkan memperpanjang kalau dia jadi imam. Jelas? Tapi kalau dia salat sendiri
atau dia jadi imam di jamaah yang terbatas dan mereka setuju dipanjangkan, maka disunnahkan menambah setelahnya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam riwayat lain ada tambahan ya, wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Kalau dia salat sendiri silakan dipanjangkan zikir i'tidalnya, silakan. Tapi kalau dia jadi imam dan jamaahnya beraneka ragam, maka disunnahkan cuman sampai apa? Rabbana walakal hamd. Titik, sampai sini baru dia sujud. Kenapa? Karena kalau kamu panjangkan butuh izin. Artinya tidak semua orang mau panjang. Dan imam itu harus mengikuti keinginan makmum dalam hal ini selama tidak melanggar. Disunnahkan mengikuti keinginan makmum. Sebagaimana dan dalilnya tentunya jelas. Nabi SAW pernah suatu hari mau memanjangkan sholat, tiba-tiba ada bayi menangis, kemudian beliau pendekkan. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya imam memperhatikan kebutuhan makmum. Baik. Setelah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk apa ini? Untuk turun sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalatha marat. Ringkasannya sama-sama tadi. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ya, minimal 1 kali, maksimal 3 kali kalau dia sholat sendiri. Maksimal 3 kali kalau dia sebagai apa? Imam. Pada jamaah yang apa? Beraneka ragam, tidak terhitung. Ini banyak dari macam-macam. Tapi kalau dia sholat sendiri atau dia mau atau dia menjadi imam di jamaah yang jumlahnya terbatas kayak di pesantren atau orang-orang yang umum di perumahan, tapi orang-orang di perumahan ini sudah biasa lama-lama. Nah, sampai ini mereka akan setuju kalau diperpanjang. Maka paling maksimal 11 kali, enggak lebih. Baik. Setelah ruku, setelah sujud, Allahu Akbar. Bangkit untuk apa? Duduk di antara 2 sujud. Rabbi, kemudian membaca di zikir antara 2 sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini zikir di antara 2 sujud yang apa? Sangat baik, berisi doa. Jelas? Setelah itu Allahu Akbar. Takbir untuk sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasa marrat, 3 kali. Nah, setelah selesai sujud yang kedua, fahadhihi rak'atun. Ini namanya 1 rakaat. Ini sudah selesai 1 rakaat ini. Wa yuf'alu fi baqi rakaati jami'a ma dzakarnahu. Semua yang kami sebutkan tadi di atas ya, diulangi lagi di rakaat yang kedua. Illa an-niyah, kecuali niat. Tidak ada lagi niat di rakaat kedua. Kalau dia niat di rakaat kedua batal salatnya kan, karena memindahkan niat dari tempatnya. Kecuali niat wa takbiratul ihram. Ini juga tidak boleh di rakaat kedua. Wa hiya fil ula, dia hanya di rakaat pertama saja. Yani niat dan takbiratul ihram hanya di rakaat pertama. 6. Wa idza zadat salatuhu ala rak'atain, kalau dia menambah salatnya lebih dari 2 rakaat, ya. Yani kalau 2 rakaat berarti yang terakhir duduk tasyahud akhir ya. Kalau cuma 2 rakaat. Tapi kalau dia menambah salatnya lebih dari 2 rakaat, maka di rakaat kedua itu jalasa lis tasyahudil awal. Dia duduk di mana? Di tasyahud awal. Kalau dia salatnya 3 atau 4, maka di rakaat kedua itu di akhir setelah sujud yang kedua dia duduk tasyahud awal. Apa bacaan tasyahud awal? Fayaqul. Apa hukum membaca tasyahud awal? Sunnah muakkadah, sujud sahwi kalau ditinggalkan. Duduknya juga iya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat, salawat di tahiyat awal termasuk sunnah muakkadah atau sunnah ghair muakkadah? Sunnah muakkadah. Termasuk sunnah muakkadah salawat kepada Nabi di tahiyat pertama. Makanya tahiyat pertama sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu bangkit. Tidak disunnahkan
salawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, tidak. Cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad di tahiyat pertama, setelah itu Allahu Akbar, bangkit ke rakaat yang ketiga. Kapan dia tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad? Sujud sahwi. Ya, kapan dia tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud awal? Sujud sahwi, karena ini sunnah muakkadah. Summa yaqumu wa ya'ti bi baqi rakaati salatihi. Setelah itu bangkit ke rakaat ketiga, kemudian melakukan di rakaat ketiga persis seperti rakaat kedua. Rakaat pertama. Kecuali kalau dia di rakaat dia salat maghrib, maka nanti di situ tahiyat akhir. Kalau dia salat 4 rakaat berarti persis sama seperti rakaat pertama, kecuali walakin la yaqra'u surah ba'da surah. Namun dia tidak membaca apa? Surah. Ya. Karena di rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah langsung ruku. Ini kayaknya salah tulis di sini. Lakin la yaqra'u surah ba'da tasyahud awal. Kayaknya bukan tasyahud awal deh. Ba'da Al-Fatihah. Ya. Tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Di situ tertulis ba'da tasyahud awal, itu salah ini. Ya, dibenarkan di situ. Lakin la yaqra'u surah ba'da tasyahud, yakni ba'da Al-Fatihah, bukan ba'da tasyahud awal. Ya. Jadi yang benarnya ba'da Al-Fatihah. Lakin la yaqra'u surata ba'da Al-Fatihah. Karena rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan. Rakaat pertama, kedua disunnahkan tidak baca surah setelah Al-Fatihah? Hah? Disunnahkan. Bagi siapa? Bagi imam dan bagi sholat sendiri. Bagaimana dengan makmum? Kalau saya makmum di belakang, apakah saya disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah? Kalau saya jadi makmum, imam sudah baca Al-Fatihah, saya juga sudah selesai baca Al-Fatihah, apakah saya makmum disunnahkan baca surah juga? Tidak disunnahkan secara mutlak. Iya, tidak disunnahkan pada sholat jahriyah. Adapun pada sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, makmum disunnahkan membaca surah pendek. Kan dia tidak dengar bacaan surahnya di depan. Beda kalau sholat maghrib, subuh, isya, makmum baca surah pendek, ya kita tinggal dengar. Nah, sampai sini kita mendengar imam, itu teranggap bacaan kita, ya kan? Tapi kalau kita tidak dengar bacaan surahnya, ya kita baca surah pendek juga di belakang setelah Al-Fatihah. Pada sholat zuhur, asar, ya. Nah, makanya kalau sholat zuhur kita sudah selesai baca Al-Fatihah, imam masih berdiri, ya kita sunnahkan baca surah juga, surah yang pendek saja sambil menunggu imam ruku. Kalau di rakaat 3 dan 4 di sholat zuhur di revisi juga boleh baca surah pendek atau tidak? Emang kenapa? Kan serius itu semua. Jadi boleh. Rakaat kedua dan keempat. Enggak, ini kan 3 dan 4 tidak baca, sudah disebutkan sini. La yaqra'u surah ba'da Al-Fatihah. Kita berbicara rakaat 1 dan 2. Baik. Setelah selesai, thumma idza atamma rakaat, kalau dia sudah menyelesaikan semua rakaatnya, maghrib 3 rakaat, yang zuhur 4 rakaat, barulah jalasa al-julus al-akhir, duduk tasyahud akhir. Apa definisinya duduk julusul akhir? Yang mana yang dikatakan duduk terakhir? Duduk yang setelahnya salam, jalsa allati ba'daha salam. Dan disunnahkan pada duduk terakhir duduk tawarruk. Berapapun rakaatnya, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, pokoknya kalau itu duduk terakhir tawarruk. Selain dari terakhir, iftirash. Mau duduk tahiyatnya 1 kali, 2 kali, 3 kali misalnya. Tapi yang jelas selama itu belum terakhir, maka duduk apa? Iftirash, termasuk duduk antar 2 sujud. Semua duduk dalam sholat, ini dhabitnya dalam masalah ini, semua duduk dalam sholat duduk iftirash semuanya.
berapapun rakaatnya, sholat wajib maupun sholat sunnah, semua tata cara duduk dalam sholat semuanya iftirash kecuali satu tempat, yaitu duduk terakhir yang sebelum salam. Berapapun rakaatnya, maka itu duduk tawarruk. Itu dhabit dalam masalah ini. Baik. Ketika duduk tahiyat akhir, dan ini hukumnya rukun tentunya sebagaimana yang telah berlalu, bacaannya juga rukun. Wa yaqulu fihi at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji. Ini semua sunnah ya, yang tambahan setelah Allahumma salli ala Muhammad ya, setelahnya apa? Sunnah. Wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Zikir ini Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati, ini gabungan dari sejumlah doa apa? Tasyahud, salawat. Ada beberapa riwayat. Ya. Ada riwayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi gitu. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Ini digabung jadi satu. Beberapa riwayat ini digabungkan jadi satu oleh penulis. Wa illa ini asalnya riwayat yang terpisah-pisah. Jelas sampai sini? Dan zahirnya talfik semacam ini dibolehkan karena ini doa. Dalam makam doa seperti ini dibolehkan. Ya. Kalau yang riwayat yang masyhur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Tidak disunnahkan menambahkan lafaz as-siyadah sayyid di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disunnahkan. Tidak sebagaimana di luar salat. Kalau di luar salat disunnahkan menambahkan lafaz siyadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah, misalnya dia di luar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disunnahkan. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyid waladi Adam. Saya adalah sayyidnya manusia. Iya. Maka di luar sholat disunnahkan menambahkan sayyid. Adapun dalam sholat khilaf, yang benarnya tidak disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan tetap disunnahkan dalam sholat mimbab beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya ada kita baca di kitab lain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Taib, ini pendapat sebagian ulama, yakni mengkiaskan dengan di luar sholat, bahwa ini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jelas. Cuman yang di sini disebutkan oleh penulis adalah pendapat yang paling tepat dalam hal ini, yaitu apa? Tidak disunnahkan menambah sayyid. Dan ini yang kayaknya yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, seingat saya ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, tidak disunnahkan menambahkan siyadah. Taib. Setelah itu, setelah selesai tinggal salam. Nah, sebelum salam disunnahkan apa? Berdoa. Dan ini termasuk sunnah yang ditekankan. Ya, ini bukan sunnah muakkadah ya, tapi sangat disunnahkan. Sampai-sampai sebagian mengatakan dimakruhkan meninggalkan doa sebelum salam. Paling minimal berlindung dari berapa? 4 perkara itu sebelum salam. Ya. Kalau dia masih punya waktu, dimakruhkan dia tinggalkan. Bahkan kalaupun imam sudah salam, dia tetap disunnahkan membacain dulu baru salam. Biar terlambat salamnya dari imam, tidak ada masalah. Imam sudah salam, tetap dia disunnahkan berdoa sebelum salam dengan doa perlindungan dari 4 perkara ini. Walaupun dia terlambat salam, asalkan jangan terlambat sekali ya. Orang sudah pada berdiri dia baru salam, kepanjangan doanya. Cukup membaca doa perlindungan dari 4 perkara ini. Nah, kalau mau doa-doa lain disebutkan di sini. Innaka Hamidum Majid. Sebelum salam dia berdoa, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam. Ya. Salam yang pertama wajib sampai pada kalimat assalamualaikum. Ya. Di sini beliau mengatakan wabarakatuh. Di sini beliau mengikuti pendapatnya Al-Allamah siapa? Ba'asyan. Ya, Ba'asyan dalam syarah Muqaddimah Ad-Dramiyah Busyrul Karim. Ya, Ba'asyan rahimahullah mengatakan disunnahkan menambahkan wabarakatuh pada semua salat, Ya. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh. Tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh kecuali pada salat jenazah. Adapun di semua salat cukup assalamualaikum warahmatullah, titik sampai situ. Jelas? Maka di sini penulis rahimahullah mengikuti pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah Al-Allamah Ba'asyan dalam Busyrul Karim kalau nggak salah, ya. 6 yang mengatakan disunnahkan menambahkan wabarakatuh di semua salat. Taib. Alhamdulillah selesai pembahasan kitab Safinatus Shalah. Kata beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Taib, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.